Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 8 untuk tugas bab software dan tool untuk manajemen proyek. Dan kali ini kita akan mempresentasikan dan membahas tentang apa itu software dan tool yang digunakan dalam manajemen proyek. Dan untuk anggota kelompoknya sendiri ada saya Abdullah Azal Baihaqi dengan NIM 2022 53149. Oke, dan saya Muhammad Aji Sukma dengan NIM 2022 53138. Dan untuk mata kuliah manajemen proyek untuk semester ini diampu oleh Bapak Sugiono Eskom Mkom. Dan kita bisa langsung masuk untuk yang pertama. Sebelum kita masuk dalam software dan tools untuk manajemen proyek sendiri, kita akan membahas lebih dalam apa itu manajemen proyek. Jadi manajemen proyek sendiri merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan sumber daya, dan pengendalian aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan spesifik dalam batasan waktu, anggaran, dan sumber daya yang telah ditentukan. Dalam manajemen proyek sendiri juga merupakan sebuah fondasi utama untuk kesuksesan dari sebuah proyek, entah dalam proyek kecil atau dalam proyek dengan skala besar. Untuk dalam konteks ini, proses perencanaan menjadi tonggak awal dalam menjalankan proyek ke depannya. Jadi ini melibatkan mulai dari mengidentifikasi tujuan dari proyek sendiri, lalu untuk penentuan ruang lingkup, serta analisis mendalam tentang resiko yang mungkin akan timbul, sehingga harapannya sebuah proyek bisa berjalan sesuai dengan rencana, baik dari sumber dayanya ataupun dari dana serta ketepatan waktu dari waktu yang memang telah ditetapkan di awal. Oke, selanjutnya kita masuk ke perangkat lunak manajemen proyek. Seperti namanya sendiri, perangkat lunak. Jadi perangkat lunak manajemen proyek ini adalah sebuah aplikasi atau perangkat lunak yang memang dirancang khusus untuk membantu manajer proyek dan tim proyek dalam merencanakan, melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan semua aspek dari suatu proyek. Dan perangkat lunak ini menyediakan beberapa fitur serta alat yang memang berfungsi untuk membantu dari pelaksanaan sebuah proyek tersebut, seperti pembuatan jadwal, penugasan tugas kepada anggota tim, melanjutkan atau melacak kemajuan dari sebuah proyek, mengelola sumber daya, dan mengidentifikasi risiko, serta membuat laporan akhir ataupun laporan dari setiap kegiatan yang memang sudah terselesaikan. Selanjutnya ada fungsi utama. Jadi seperti yang sebenarnya sudah disebutkan di awal, bahwa fungsi utama dari manajemen proyek software manajemen proyek ini sendiri adalah untuk membantu berjalannya sebuah proyek dengan bantuan aplikasi atau perangkat lunak tersebut. Dan di sini sudah coba kita breakdown jadi 4 bagian. Yang pertama yaitu mempermudah pembuatan rangkaian kerja. Jadi dengan menggunakan perangkat lunak ini bisa lebih mudah dalam membuat rangkaian kerja dibandingkan kita harus melakukannya secara manual. Dan yang kedua adalah dalam proses pengontrolan berjalannya sebuah proyek dan kesesuaiannya terhadap rencana yang memang telah ditentukan, kita dapat menggunakan project network diagram yang memang sudah disediakan dalam beberapa software manajemen proyek. Dan yang ketiga yaitu penjadwalan waktu dan biaya dapat dilakukan dengan mudah. Jadi kembali ke poin awal bahwa memang tujuannya untuk mempermudah dari proyek tersebut. Dan untuk terakhir yaitu kemudahan koordinasi serta komunikasi. Jadi software ini sangat membantu komunikasi entah dari manajemen proyek ke tim ataupun tim ke manajemen proyek untuk melaporkan dari setiap kejadian atau setiap tahapan yang memang mungkin ke depannya selama berjalannya proyek mungkin ada beberapa kendala yang memang
harus diajukan atau ditanyakan atau dikonsultasikan sehingga proyek bisa berjalan sesuai dengan rencana yang memang telah ditentukan. Next. Yes. Udah guyang aja. Oke, terima kasih Mas Abdul Aziz Al-Bayhaqi. Kita masuk ke dalam pemilihan software manajemen atau software untuk memanajemen proyek. Jadi pemilihan software manajemen proyek itu tergantung dengan beberapa hal. Di sini ada 4 hal. Yang pertama, perhitungan ukuran proyek. Kedua, user friendly atau tampilan kemudahan untuk fitur-fiturnya. Yang ketiga, pertimbangan fasilitas atau fitur-fitur yang ditawarkan. Jadi kelengkapan fitur-fitur untuk melakukan manajemen proyek itu harus dipikirkan, karena jika pemilihan softwarenya salah nanti akan berdampak pada molornya proyek tersebut. Lalu yang keempat itu harga dan lisensi. Jadi ada beberapa aplikasi manajemen proyek yang berbayar. Jadi kita juga menghitung pengeluaran yang mungkin untuk menggunakan software apa. Jadi kita bisa sesuaikan dengan pengeluaran proyek. Untuk selanjutnya itu pembagian PM software atau proyek manajemen. Yang pertama ada yang proyek kecil, proyek besar, dan multi proyek. Ini menggunakan aplikasi yang berbeda-beda. Untuk proyek kecil diharuskan memenuhi fungsional plan, schedule, dan durasi untuk bisa melaksanakan proyek secara efisien karena proyek kecil. Dan software yang bisa digunakan antara lain Turbo Project, lalu Quick Grant, dan Fast Track. Lalu ada proyek besar. Untuk proyek besar lebih melibatkan lebih dari satu unit atau fungsional antar pelaku proyek. Misalkan ada software manager itu bertingkat, ada manajernya, ada klien atau sponsor. Itu memiliki akses ke data manajemen proyek itu berbeda-beda, sehingga perlu fungsi planning, simulasi, scheduling, dan optimasi bila ada perubahan estimasi biaya ataupun waktu. Jadi proyek itu lebih bisa termanajemen dengan baik. Untuk softwarenya yang bisa digunakan yang efisien adalah Microsoft Project dan Primavera Surentak. Nah, ini adalah salah satu software yang bisa digunakan untuk proyek besar. Lalu yang ketiga adalah multi proyek. Proyek ini memakai koordinasi berbagai proyek atau subproyek yang menggunakan sumber daya pengelolaan proyek secara keseluruhan. Protokol dalam planning dan tracking, ekosistem dalam roll up biaya dapat mengidentifikasi konflik-konflik sumber daya dalam skala prioritas, perhitungan biaya secara detail, dan dapat memanajemen resiko. Untuk softwarenya ada OpenPlan, Cobra, lalu ada Enterprise Project Manager yang dapat menjadi pilihan untuk manajemen proyek multi project. Lalu untuk contoh-contoh aplikasi-aplikasi yang lain, kita contohkan satu, misalkan ada Microsoft Project. Untuk project besar, fitur-fiturnya ada task manager atau manajemen task atau struktur hal yang akan dilakukan. Lalu ada chart and graph, jadi kita bisa memantau statistik perkembangan proyek. Lalu ada report itu untuk laporan-laporan kepada misalkan manajer atau sponsor atau dari para pekerja. Terus ada dashboard dan yang lainnya. Kelebihan dari Microsoft Project yaitu menu yang tersedia lebih lengkap, diantaranya network planning, task usage, grant, dan chart tracking gun. Jadi tampilannya lebih user friendly, jadi mudah untuk dipelajari. Yang kedua kelebihannya yaitu
didapatkan di pasaran sangat mudah. Jadi kita tinggal masuk internet cari Microsoft Project, pasti paling atas. Yang pasti yang nomor 3 multi platform. Lalu kekurangannya ada lumayan banyak, karena ini diperuntukkan untuk single user. Jadi project manager atau yang merancang project pertama kali itu hanya satu orang, jadi tidak bisa bareng-bareng untuk melakukan managerial project tersebut. Lalu ada laporan pengembangan proyek itu tidak dapat diinputkan ketika file sedang dibuka oleh user lain. Jadi misalkan dua file itu dibuka secara bersamaan, itu tidak bisa. Lalu setiap user yang membuka file dapat melihat keseluruhan isi file, jadi tidak ada tingkatan keamanan untuk setiap masing-masing user. Jadi setiap misalkan ada orang punya user dan punya aksesnya, itu jika sudah terbuka, langsung terbuka semua dari awal sampai akhir, dari perencanaan sampai finishing itu terbuka, dan itu sangat agak berbahaya untuk proyek-proyek yang besar. Tapi cuman untuk fitur-fitur secara keseluruhan itu dapat sangat membantu untuk proyek besar. Jadi emang lebih tricky lagi untuk manajemen project dengan software Microsoft Project. Untuk selanjutnya yaitu sudah, terima kasih. Jadi kesimpulan yang didapat dari presentasi kali ini adalah software manajemen proyek adalah software untuk melakukan atau mempermudah manajemen pada proyek. Jadi flow atau alur yang dapat dilakukan dari perencanaan sampai akhir itu bisa terencana secara matang. Sekian, terima kasih. Ada tambahan Mas Al?